Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Nurhuda SPDI, CGP Angkatan 9 Kota Tual, melakukan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi internal. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang posisi kontrol seorang guru, yaitu manajer, adalah posisi yang terbaik di antara 5 posisi kontrol seorang guru, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi KHD. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Visi guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dalam refleksi, kami mencoba menjawab dalam beberapa pertanyaan.
Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk saya telah memahami konsep-konsep dalam budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa hukuman. Ternyata hukuman dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya, murid akan merasa marah, benci, dan kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Sebaiknya, sebagai guru saya melakukan. Pertanyaan ketiga, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah? Saya menangani siswa yang sering tidak menggunakan atribut sekolah dan tidak mensisipkan baju seragam di celana. Dalam menindaklanjuti permasalahan ini, saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu siswa secara sadar dapat memberikan solusinya sendiri untuk menggunakan atribut sekolah dengan baik. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena dengan langkah segitiga restitusi, siswa secara sadar mau merubah dirinya dari solusi yang mereka sampaikan. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah kolaborasi bersama rekan sejawat untuk bersama-sama melaksanakan posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu diliputi kekecewaan terhadap siswa karena tidak ada perubahan dalam diri siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah saya lakukan, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Tidak ada manusia yang sempurna, dan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Pertanyaan yang kedelapan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini,
Adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar guru, kepala sekolah, dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah. Terima kasih. Salam bahagia. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.